Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu kami ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan hebatnya kami bisa menjaga hidup kami, tapi kami semua ada karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup itu Bapa. Terpujilah namamu Bapa. Waktu yang ada ini Tuhan, kami mau duduk diam tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena firman itu adalah Engkau sendiri, dan kami percaya Engkau adalah kudus, dan kami percaya Tuhan ketika firman itu diperdengarkan, maka itu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Dia akan mengerjakan sesuatu yang baik bagi hidup kami. Terima kasih Bapak, kami tidak mengizinkan kuasa manapun Tuhan yang mencoba untuk datang mengganggu jalannya pemberitaan firman. Kami tolak di dalam nama Yesus. Kami minta biarlah Tuhan yang menawan setiap hati kami. Roh Kudus membuka setiap hati kami Tuhan, sehingga firman itu tidak akan dicuri oleh si jahat, tapi firman itu akan bertumbuh berbuah lebat dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, dipersilakan dulu kembali. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Belum semua. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Lebih besar suaranya Ibu Gembala. Belum semua. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Bapak Ibu bisa berkata Yesus dahsyat karena apa? Ada yang bisa menjawab? Bapak Ibu bisa tahu bahwa Yesus itu dahsyat karena apa? Apa kata dari orang? Apa Bapak Ibu mendengar dari kata orang? Oh, Yesus itu dahsyat, Yesus itu dia baik. Apakah seperti itu? Kita bisa berkata bahwa Yesus itu dahsyat karena kita sendiri mengalami Yesus dalam hidup kita. Amin. Tidak semua orang bisa berkata bahwa Yesus itu baik. Tapi ketika orang-orang yang mengalami Tuhan, merasakan kemurahan Tuhan itu, dia bisa berkata bahwa Tuhan itu dahsyat, Yesus itu dahsyat. Amin. Amin. Tidak gampang Bapak Ibu. Hanya orang-orang yang mengecap kebaikan Tuhan, hanya orang-orang yang hatinya penuh dengan ucapan syukur yang bisa berkata bahwa Tuhan itu dahsyat. Dan sampai selama-lamanya Tuhan itu tetap Tuhan yang dahsyat bagi hidup saya dan hidup Bapak Ibu di tempat ini. Amin. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sepanjang bulan ini. Kita belajar tentang kelahiran Yesus Kristus, dan di bulan Desember ini merupakan bulan yang istimewa bagi sebagian orang, karena orang berpikir beribadah nanti aja, tunggu kalau pas Natal, tunggu kalau pas Paskah, tunggu kalau pas kenaikan Isa Al-Masih, karena itu momen-momen yang penting. Lalu menurut Anda hari-hari yang lain itu tidak penting? Minggu-minggu yang sudah kita lewati itu apakah tidak penting? Semua hari itu baik adanya, semua hari itu penting. Ada orang yang berkata nanti saja kalau Natal. Menjadi orang Kristen musiman yang tidak tahu pergi gereja, datang semua ke gereja karena tidak mau melewatkan kesempatan kalau di Natal itu momennya pas. Tidak bisa melewatkan kalau Natal, biar tinggal sampai dimanapun tetap harus datang gereja. Tapi kalau misalnya bukan Natal, hari Minggu biasa, nanti saja, ya, merasa bahwa di rumah juga kan bisa ibadah online. Sekarang kan media menyediakan ibadah online. Jadi saya perlu nanti kalau pas Natal saja baru ketemu pergi. Tapi hari ini saya percaya kita semua ada di tempat ini tidak seperti itu. Amin. Mau hari Natal, tidak hari Natal, mau Paskah, tidak Paskah, mau kenaikan apa tidak kenaikan, tetap setiap jam ibadah kita hadir di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita langsung buka saja di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Kita akan belajar. Ada sebuah alasan kenapa Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk datang bagi setiap kita di muka bumi ini. Baik, kalau sudah ada kita akan baca bersama-sama Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Dan saya undang semuanya boleh bangkit berdiri Bapak Ibu untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, yang mendengarkan, dan yang lebih berbahagia lagi kita yang melakukan firman itu dalam hidup kita dari hari ke hari. Bapak Ibu di sini pada ayatnya yang ke-16, Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebuah alasan kenapa sampai Allah mengutus anaknya yang tunggal. Bapak Ibu bisa menjawab? Sebuah alasan yang paling kuat Allah mengutus anaknya yang tunggal di sini dikatakan di dalam pembacaan kita bahwa karena kasih Allah itu akan dunia ini. Kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi setiap kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah akan dunia ini. Ya Bapak Ibu, garis bawahi dunia. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa Yesus lahir itu Allah memberikan anaknya. Dia lahir bagi kita bukan hanya untuk orang Kristen, bukan hanya untuk jemaat hati hamba saja, tapi untuk dunia Bapak Ibu. Yang percaya dan yang tidak percaya kepada dia, dia mati bagi kita semua. Dia tidak bilang, oh saya hanya mati hanya untuk yang percaya saja, oh atau saya hanya mati untuk gereja hati hamba saja, atau yang hanya percaya. Tidak. Di sini Alkitab berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia Bapak Ibu. Dia mati bagi semua orang. Dia tidak membedakan mau orang fasik, mau orang yang percaya, mau orang yang tidak percaya, mau orang berdosa. Dia mati. Dan kita ini adalah orang-orang berdosa yang memang butuh kasih karunia Tuhan. Lalu ketika kita mengalami kasih itu, kenapa kita tidak bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita? Ketika kita menerima kasih Tuhan, kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Tapi kita membenci kepada saudara kita. Kita membenci kepada anak kita, kita membenci kepada orang tua kita. Kita tidak bisa mengampuni. Padahal Tuhan itu datang bagi setiap kita, Dia memberikan kasih-Nya. Kita ini orang-orang yang berdosa Bapak Ibu, ya. Kita yang harusnya yang tidak layak menjadi dilayakan karena penebusan karya Tuhan bagi setiap hidup kita. Kita akan melihat ada 3 hal di sini ketika manusia menerima kasih itu dari Tuhan, ya. Hal yang pertama yaitu sadar akan keberdosaan kita. Yang pertama Bapak Ibu, sadar akan keberdosaan kita. Bapak Ibu, banyak orang ketika melakukan kesalahan itu kira-kira dia dalam keadaan sadar apa tidak sadar. Banyak sekali di antara kita yang melakukan kesalahan dalam keadaan yang sadar. Kalau misalnya dia melakukan sesuatu dan mungkin dia dalam keadaan yang tidak sadar dan dia merasa, oh ya saya melakukan salah, dan dia berbalik, puji Tuhan. Tapi ada orang yang tidak seperti itu. Tahu itu salah, tahu itu sesuatu yang tidak baik, tapi tetap dilakukan. Dia tidak sadar akan keberdosaannya. Dia sudah tahu itu sesuatu yang salah, dia tetap saja di situ. Dia menjadi nyaman di situ, ya. Dia berkubang di situ, tidak mempunyai kesadaran akan keberdosaan. Manusia bukannya sadar akan dosa dan bertobat, tetapi manusia sekarang itu semakin edan Bapak Ibu. Ada yang tahu edan? Tidak waras, semakin gila. Kelihatannya waras tapi sebenarnya tidak waras Bapak Ibu. Jiwanya tuh lagi sakit. Setiap minggu dia mendengarkan firman, sampai mungkin dia, Yesus yang ada firman yang lain lagi. Memang Bapak Ibu kita hidup ini ya tidak pernah luput dari kesalahan. Ada di tempat ini yang dari mulai lahir sampai dia usia sekarang ini tidak pernah melakukan kesalahan. Boleh angkat tangan? Kalau ada berarti Bapak Ibu tidak perlu ke gereja lagi, ya. Karena ketika kita ada di tempat ini berarti kita merasa bahwa kita orang yang butuh Tuhan. Kita orang yang hari ini mungkin kita di atas mimbar dan keluar dari gereja, mungkin ada hal-hal yang mungkin tanpa sadar kita melakukan dan kita tahu itu salah. Oleh sebab itu kita ada di tempat ini. Kenapa? Kita butuh Tuhan, kita butuh firman. Firman yang adalah kekuatan Tuhan bagi hidup kita. Kalau Bapak Ibu sehari makan 3 kali, firman itu lebih daripada makanan yang engkau makan. Amin Bapak Ibu. Jadi sadar akan keberdosaan kita. Tuhan memberikan kita itu apa? Kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.
Di ayat ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu, tunggal. Tunggal itu berarti hanya satu. Saya yang punya anak 4, kalau diminta satu aja dijadikan korban, saya pun masih berpikir Bapak Ibu. Padahal anak saya 4. Kalaupun saya kasih satu, saya masih punya 3 orang anak. Tapi apakah hati seorang ibu, orang tua bisa memberikan anaknya? Halo Bapak Ibu, Allah itu memberikan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu harus paham, anak yang tunggal itu hanya cuma satu. Dan Allah memberikan itu untuk saya dan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa dia lahir ke dunia ini di dalam kebahagiaan, sukacita yang dirasakan oleh orang tuanya. Tetapi ada proses panjang yang pada akhirnya dia harus menderita di atas kayu salib. Dan tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya seperti itu. Dan tadi saya katakan tunggal, Tuhan Allah itu memberikan anaknya yang tunggal. Saya punya anak 4, diminta satu, saya pun tidak akan. Saya masih berpikir Bapak Ibu, betul ya? Saya masih berpikir. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa akhir-akhir ini manusia itu mulai kehilangan yang namanya kasih. Padahal Tuhan datang itu karena kasih. Kasihnya kepada saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu itu ya. Kalau bukan karena kasih Tuhan, ngapain Tuhan tuh mau datang mati buat kita, biar kita binasa. Tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan datang bagi kita. Manusia akhir-akhir ini kehilangan kasih. Orang yang saya bisa berikan contoh seperti hubungan suami istri. Dulu waktu masih pacaran, semua sini yang menikah kan pacaran dulu ya, atau ada yang langsung ta'aruf? Tidak ada kan? Semua pacaran dulu, bukan kita ta'aruf ya. Tidak, kita pacaran dulu. Kan begitu. Waktu pacaran, jalan, tas untuk batu. Sayang kaki kenapa itu? Duh, batu ini memang sekali. Masih kasih, cintanya luar biasa. Nanti kalau sudah menikah, tahun pertama belum Bapak Ibu toh. Tahun kedua, tahun ketiga, ya bertambah tahun. Kasih itu kadang mulai kurang-kurang Bapak Ibu. Akan sing sama dengan waktu masih pacaran. Lalu jalan tas untuk batu lalu bilang begini, "Oh, kunci mata di mana? Oh, sing lihat itu batu ada diam-diam, oh sedikit tendang akan." Tapi tidak ada di sini Bapak Ibu ya. Tidak ada yang mengaku maksudnya. Ya banyak di tempat lain. Itu kasih manusia. Terus yang kedua, kasih orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua. Bapak Ibu lihat sekarang banyak kejadian. Di HP-nya kita ini Bapak Ibu kalau buka, ada saja berita-berita yang saya pikir manusia memang tambah gila Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan ikutan gila juga. Makanya dekat sama Tuhan Bapak Ibu. Orang tua bisa bunuh anak, anak bisa bunuh orang tua, ayahnya sendiri bisa meniduri anaknya sendiri. Ya, anak bisa bunuh ibunya hanya karena minta HP dan tidak diberikan, dia bunuh ibunya. Dia lupa kalau dia besar itu karena orang tua. Orang anak terhadap orang tua, kasihnya mulai berkurang. Orang tua semakin hari semakin tua, kotor, menjijikkan, dekil. Lalu karena sudah punya usaha, sudah punya uang banyak, tidak mau urus orang tua, lalu kasih masuk di panti jompo. Karena merasa bahwa apa? Beta sih mau urus, beta orang tua tuh, dia kotor, beta jijik, beta. Karena merasa dirinya paling wah, padahal dia lupa bahwa dia besar itu karena apa? Kasih sayang orang tua. Saya ingin bertanya, adakah orang tua di sini yang membesarkan anaknya dengan tidak kasih sayang? Semua kita membesarkan anak kita dengan kasih sayang, betul ya Bapak Ibu ya? Waktu kita kecil orang tua kita tidak menitipkan kita kemana-mana, mereka merawat kita. Itu yang saya katakan, kasih manusia sekarang itu mulai berkurang, mulai hilang. Tapi kasih Yesus itu tidak pernah berkurang dalam hidup kita Bapak Ibu. Bapak Ibu mau lari sampai kemanapun, kalau memang engkau sudah ditetapkan Tuhan, Tuhan akan bawa engkau kembali dengan caranya yang ajaib. Itu banyak yang terjadi Bapak Ibu. Biar engkau bilang kata sing Tuhan begini, Tuhan bilang saya balik Bapak Ibu. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Makanya akhir-akhir ini kita harus semakin dekat dengan Tuhan, harus memaknai betul bahwa Tuhan itu datang itu karena apa sih? Karena kasih Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita bangun ini karena dasarnya apa? Cinta, karena kasih.
Tidak mungkin orang menikah itu karena tidak cinta, tidak ada kasih. Tidak mungkin. Tidak cinta mau bagaimana bisa nikah Bapak Ibu? Iya kan? Semua itu didasarkan dengan kasih. Dan kasih itu apa? Dari Tuhan. Yang mempersatukan apa? Tuhan dan umatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari jangan sampai ketika kita mengikut Tuhan ya, kasih kita mulai hilang. Hal yang pertama itu sadar akan keberdosaan kita. Kasih kita mulai berkurang. Yang tadinya baik mulai menjadi tidak baik. Yang tadinya yang tidak baik, yang kita pikir orang ini paling tidak baik ya, orang ini kayaknya dia punya hidup kayaknya sih bisa berubah lagi. Ternyata Tuhan bisa memutar balikan itu Bapak Ibu. Jadi kita sebagai manusia, jangan kita selalu berpikir dengan pikiran kita yang terbatas. Sing mungkin. Tidak mungkin. Kita ini terbatas Bapak Ibu, tapi kita punya Tuhan itu yang tidak terbatas. Lalu yang terbatas ini mau menyelami semua yang tidak terbatas itu tidak bisa. Itu seperti Bapak Ibu ingin menuangkan air laut di dalam segelas, di dalam gelasnya cuma kecil gini, tapi Bapak Ibu ingin kasih masuk air laut semua di dalam. Bagaimana bisa? Tidak bisa. Pikiran manusia ini seperti gelas, mangkok itu loh Bapak Ibu. Tuhan itu lebih luas dari air laut. Samudra itu kan luas Bapak Ibu. Bagaimana mungkin air laut itu Bapak Ibu bisa tuangkan ke dalam mangkok? Tidak bisa. Jadi kita berjalan itu ya, jangan sampai kita menggunakan logika kita, lalu kita mulai mengurangi kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sadar akan keberdosaan kita. Tuhan itu benci orang berdosa, tapi Tuhan itu benci dosa, tapi Dia mencintai orang berdosa. Tapi karena manusia tidak, dia benci dosa, dia benci orangnya lagi juga. Satu paket Bapak Ibu. Jadi dosa plus orangnya. Beta cuma benci dia punya dosa saja, tapi dia tidak diajak ngomong. Dia tidak diperlakukan sebagaimana semestinya. Tuhan itu benci dosa, tapi Dia cinta kepada orang berdosa, kasihnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sadar, kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Jangan sampai karena kita merasa bahwa kita ini lebih hebat, lalu akhirnya kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita itu menjadi kurang. Kita mulai mengukur kadar iman kita, kita mulai mengukur kerohanian kita. Beta lebih. Dia satu bulan cuma 1 kali, beta 1 bulan 4 kali. Bukan 4 kali, 8 kali ibadah Bapak Ibu. 1 minggu itu 2 kali ibadah, berarti 1 bulan dia 8 kali ibadah. Dia cuma 1 kali saja. Apakah kita bisa mengukur seperti itu Bapak Ibu? Siapakah kita? Karena saya percaya Bapak Ibu, saya sangat percaya di dalam Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Dan Tuhan itu bisa merubah seseorang yang tadinya mungkin kita pandang dia, orang ini seperti ini. Tuhan bisa rubah, asalkan apa? Kita mau. Tapi kalau kita tidak mau pendeta dari manapun, tumpang kaki, tumpang tangan, tumpang badan sekalipun, mau berbahasa roh, berbahasa apa lagi, berbahasa apapun, tapi kalau dia tidak mau, kasihnya mulai hilang kepada Tuhan. Dia sudah tidak menyadari lagi bahwa dia ini manusia berdosa, dia butuh Tuhan. Tuhan datang itu karena Tuhan mengasihi dia, berarti ya hidupnya akan seperti itu saja. Dan parahnya, dia tetap memakai itu, lalu dia seolah-olah ini loh saya. Memakai sesuatu yang rohani untuk menutupi kebusukannya. Memakai sesuatu yang rohani untuk menutup dia punya apa? Hidup yang tidak baik. Di hadapan manusia mungkin kita bisa berbohong Bapak Ibu, tapi percaya di hadapan Tuhan itu tidak bisa. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu kita menyadari akan keberdosaan kita. Di tempat ini semua kita orang-orang yang punya kesalahan, dan kita percaya bahwa kelahiran Yesus Dia datang, Allah memberikan anaknya yang tunggal itu supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, hanya yang percaya kepadanya Bapak Ibu. Berarti banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Hanya orang-orang yang meresponi. Tuhan mati bagi semua, tapi tidak semua orang meresponi panggilan Tuhan. Tidak semua orang percaya kepada Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu ada di tempat ini, berarti Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Amin. Kok aminnya berat? Amin. Percaya kepada Tuhan itu kalau dalam keadaan yang baik-baik saja gampang Bapak Ibu. Kalau dalam keadaan yang susah gimana? Masih bisa percaya kan? Tidak. Kita buka di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9.
Boleh seseorang membacakan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9? Baik, saya akan membacakannya saja. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sadar akan keberdosaan kita. Ketika kita sadar akan dosa kita, kita mengaku. Alkitab mencatat bahwa Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap pelanggaran kita. Tapi bukan berarti kita bikin lagi, Bapak Ibu, ya. Roh memang penurut daging lemah, itu sering dipakai. Tapi belajarlah supaya mengurangi, Bapak Ibu. Tidak ada orang itu yang langsung instan langsung jadi baik, tidak ada, kecuali mie instan, ya Bapak Ibu. Kalau mie instan kan langsung kita masak langsung jadi. Tapi perubahan itu butuh waktu, butuh proses, dan punya kemauan dan tekad yang kuat. Ketika kita tahu bahwa kita sadar akan dosa kita, kita tahu bahwa Tuhan itu datang memberikan kasih-Nya bagi kita. Kita setiap saat, setiap waktu. Makanya Bapak Ibu, berpikirlah seolah-olah besok itu Yesus mau datang. Supaya hari ini tuh kita bisa paling tidak menjaga hidup kita, mengurangi hal-hal yang dulunya itu mungkin 10 levelnya bisa sampai 10, dia bisa turun 9, dia bisa turun 8, 7. Bertahap Bapak Ibu. Tidak ada yang langsung bim langsung jadi baik, tidak ada. Itu hanya ada di hiburan-hiburan aja Bapak Ibu. Tapi perubahan itu butuh waktu. Kita butuh waktu Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu adalah adil dan setia yang akan mengampuni setiap kesalahan kita ketika kita mengaku dosa kita. Dan dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Jadi kalau Bapak Ibu mengaku dosa, mengaku sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan simpan-simpan, ada 10 dosa cuma sebut 9 lalu 1 itu simpan, akan rapat. Jadi kalau punya 10, mengakulah sama Tuhan. Karena kita memang manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tidak ada orang yang sempurna. Tapi dengan kelahiran Yesus, Dia datang kepada kita. Kasih-Nya yang luar biasa itu Dia membebaskan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, sadar hanya Yesus sang penebus dosa. Kita buka dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sadar bahwa hanya Yesus sang penebus dosa. Yohanes 14 ayat 6 dia berkata seperti ini. Yesus sendiri yang berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ada pepatah yang bilang banyak jalan menuju Roma. Tapi kalau ke surga itu hanya melalui Yesus Bapak Ibu. Bapak Ibu punya kepercayaan, punya ilah-ilah lain yang berpikir bahwa oh ada banyak Tuhan yang bisa akan membawa saya ke surga, tidak ada. Hanya Alkitab yang firman Tuhan yang mengatakan bahwa mau sampai ke rumah Bapa tuh hanya lewat Aku, Yesus. Sadar bahwa hanya Yesus satu-satunya penebus dosa. Tidak ada yang lain. Natal dan Paskah itu satu paket Bapak Ibu. Kalau Yesus tidak lahir, tidak akan ada itu kematian Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berkata, bisa saja toh dia kan Allah. Dia bisa langsung tiba-tiba langsung. Tidak Bapak Ibu. Yesus kalau mau seperti itu bisa. Tapi Dia melakukan seperti apa yang manusia rasakan. Dia datang sebagai seorang bayi. Dia melalui proses seperti manusia pada umumnya. Supaya apa? Dia merasakan apa yang kita rasakan. Makanya ketika Yesus lapar, Dia tahu bagaimana rasanya lapar. Ketika haus, Yesus tahu rasanya haus. Ketika Dia tidak punya tempat untuk membaringkan badannya, kepalanya, Dia tahu akan hal itu. Ketika Dia dicambuk, Dia tahu sakit Bapak Ibu. Dan itu yang hari-hari ini kita rasakan Bapak Ibu. Kita rasakan itu. Jadi Natal dan Paskah itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kalau Yesus tidak lahir, tidak akan ada itu Golgota Bapak Ibu. Tidak akan ada penyaliban Yesus.
Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa kelahiran dia membawa dia melalui proses yang panjang sampai kepada Golgota. Dia mati bagi setiap kita. Masihkah mungkin dengan pengorbanan Tuhan yang besar itu kita masih menyakiti hati Tuhan? Atau kita mulai tidak mau lagi Tuhan-Tuhanan? Kita tidak mau lagi gereja-gereja? Kita sudah tidak mau lagi bersekutu? Kita sudah tidak mau lagi membangun hidup kita lebih baik? Bapak Ibu, hal yang paling kelihatan yaitu dengan sesama kita. Kasih itu akan kelihatan ketika kita berada dengan sesama kita. Kalau kita ngomong sama Tuhan yang tidak kelihatan, kita bisa ngomong, Bapa, aku mengasihimu. Tapi kadang cuma ngomong, actionnya tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada actionnya. Bagaimana dengan dia punya saudara saja tidak pernah akur. Dia tidak pernah cocok dengan semua orang. Dengan si A dia tidak pernah cocok, dengan si B dia tidak pernah cocok. Tapi kalau datang gereja dia bilang, aku mengasihimu Tuhan. Tuhan yang manusia yang kelihatan saja kamu tidak bisa mengasihi, apalagi Tuhan Allah yang tidak kelihatan, Bapak Ibu. Karena manusia ini terlalu banyak PHP, Bapak Ibu tahu ya, pemberi harapan palsu sama Tuhan. Tuhan, aku mengasihimu Tuhan, engkaulah satu-satunya penebusku. Tuhan, aku sakit Tuhan, tolong aku. Aku janji Tuhan, janji ini Tuhan, janji sampai swear Bapak Ibu. Janji Tuhan, kalau nanti aku sembuh, aku mau memberikan hidupku. Banyak yang seperti itu, di sini tidak ada. Di tempat saya banyak Bapak Ibu. Tapi ketika sudah sehat, sudah sembuh, dia lupa. Bukan lupa, pura-pura lupa, amnesia Bapak Ibu. Untung saya amnesia sungguhan. Kalau amnesia sungguhan berarti dia bisa lupa istrinya, dia bisa lupa anaknya, dia bisa lupa keluarganya. Karena manusia banyak seperti itu. Tidak bisa memaknai kasih Tuhan. Mau ikut Tuhan itu cuma enak saja. Kalau ngomong berkat uang itu semua orang mau Bapak Ibu. Kalau disuruh pelayanan pergi ke tempat yang basah, semua mau Bapak Ibu. Tapi kalau suruh pergi ke tempat yang kering, ini aku utus dia Tuhan. Jangan utus saya itu yang ke basah-basah saja. Yang ini banyak. Jangan yang di tempat kering itu Tuhan, aduh paling susah. Jemaatnya tua-tua semua di tempat saya, jemaatnya tua-tua Bapak Ibu. Yang muda cuma gembalanya saja. Perpuluhannya apa? Cabai, tomat, sayur, itu perpuluhannya. Makanya saya di sana tidak pernah kekurangan Bapak Ibu. Karena perpuluhannya mereka itu cabai, mereka punya kentang, mereka punya kol itu Bapak Ibu ya, bisa besar-besar betisnya. Ini betis saya kecil ini, besar-besar Bapak Ibu. Anaknya subur sekali. Itu kalau datang Pak Pendeta, gitu ya. Ini ada kol, ini ada cabai. Sampai kadang saya bingung ini sampai banyak dalam kulkas ini mau buat apa? Saya sendiri ya jarang masak Bapak Ibu. Nanti kalau disuruh pergi ke sana tidak mau. Mau yang basah-basah saja, yang gerejanya yang bagus itu, yang ada musiknya, yang bunyi-bunyi enak. Kalau di sana itu cuma gitar saja, menyanyi itu sih ada suara lain. Tuh kayak hidup tapi kayak mati. Kayak sih ada suara, kayak napas sampai di sini. Itu banyak yang terjadi Bapak Ibu ya. Jadi mari kita sadar akan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Sadar hanya Yesus satu-satunya penebus kita. Tidak ada alasan dalam hidup ini Bapak Ibu. Waktu ini kita yang atur ya. Kalau orang bilang, oh saya tidak bisa Pak Pendeta, karena semua itu bisa kita atur Bapak Ibu ya. Waktu itu kita atur. Jangan kita yang diatur oleh waktu, kita yang mengatur waktu. Sesibuk-sibuknya kita, berikanlah waktu kita untuk apa? Melayani Tuhan. Kalau untuk pekerjaan dunia yang nanti kamu mati tidak akan bawa itu, kamu betul-betul giat dan sungguh-sungguh. Untuk sesuatu yang fana, yang hari ini kamu dapat dan habis, yang mati pun kamu tidak bawa ke surga, kamu giatnya sungguh-sungguh. Tapi untuk sesuatu yang kekal Bapak Ibu, ini kekal, ingat bahwa hidup ini kita selalu dengar, nanti Bapak Ibu bilang lagi, bicara itu kembali lagi. Setiap hari bicara akan ulang-ulang terus saja sampai ketemu bosan. Firman itu bilang apa? Harus diperdengarkan terus-menerus Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita punya waktu
untuk ketika kita bisa, oh saya sibuk dan sebagainya, kita bisa atur Bapak Ibu. Sebagai suami istri yang punya anak, itu bisa diomongkan. Tidak harus dua-dua, semua tuh kita bisa atur Bapak Ibu. Yang penting apa? Sungguh-sungguh dari hati kita, karena melayani Tuhan itu tidak boleh terpaksa. Ya, kita melayani Tuhan itu jangan karena terpaksa. Tapi benar-benar kita tahu, oh Tuhan sudah lahir bagi saya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Tuhan ini buat beta dan beta keluarga sampai dia sudah datang. Beta yang tadinya ini sudah tidak layak, beta yang tadinya ini harusnya mati dalam kebinasaan, tapi Tuhan ini baik buat beta. Dia datang bagi beta. Hari ini Tuhan beta berikan beta punya hidup. Beta persembahkan beta punya hidup. Melayani Tuhan itu tidak harus pendeta Bapak Ibu. Kita semua ini hamba Tuhan. Kita semua yang terpanggil ini melayani Tuhan. Kita bekerja sebagai apapun, tapi tetap kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Jangan karena kesibukan dunia, jangan karena pekerjaan dan sebagainya akhirnya membuat kita tidak bisa mengambil waktu dalam melayani. Tidak harus mesti dari Senin sampai Minggu, tidak mesti Bapak Ibu. Segala sesuatu itu bisa kita atur. Yang penting kita punya kemauan. Tapi kalau sudah tidak punya kemauan, sehingga kita datang jadi jemaat saja. Cuma datanglah jadi jemaat, berarti store muka, datang ibadah minggu, begini-begini saja. Bapak Ibu, untuk sesuatu yang kekal kita harus berlomba-lomba. Jangan kita berlomba-lomba untuk sesuatu yang fana. Yang hari ini Bapak Ibu kumpul banyak-banyak, lalu tiba-tiba habis dimakan rayap dan habis lenyap. Nanti balik ke surga juga tidak bawa apa-apa Bapak Ibu. Pulang juga hanya cuma pakaian ibadah. Tapi ketika diberikan berkat nikmati itu. Tapi tidak membuat kita sehingga kita lupa sama Tuhan. Melayani Tuhan dengan apapun yang hari ini kita punya. Amin. Karena kasih, dia mau menjadi sama dengan kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Jadi kalau Bapak Ibu berkata, Tuhan, kenapa kenapa tidak jawab saya punya doa? Bapak Ibu salah. Tuhan itu dengar. Bapak Ibu dalam keadaan yang sulit, dalam problem, Bapak Ibu jangan langsung menghakimi Tuhan dan berkata bahwa Tuhan itu jahat. Dulu ketika Papa dipanggil sama Tuhan, saya juga berpikir seperti itu. Iya kan? Kenapa Tuhan itu kok panggil gitu ya? Kenapa dan kenapa itu manusia. Itu sesuatu hal yang biasa yang seringkali kita tidak bisa menerima, kita tidak siap. Tapi saya percaya segala sesuatu yang hari ini kita alami, Tuhan tahu itu Bapak Ibu. Hari ini pergumulanmu seperti apa? Hari ini engkau merasa apa yang hari ini engkau pergumulkan, engkau merasa Tuhan begitu sulit, begitu sukar. Ada satu ayat yang saya ingin kita lihat di dalam 2 Timotius ya. 2 Timotius 3 ayat 1-5 ya. Nanti kalaupun tidak bisa dibacakan, nanti bisa Bapak Ibu baca di rumah. Saya tiba-tiba ingat 2 Timotius. Di situ judulnya keadaan manusia pada akhir zaman. Bapak Ibu harus tahu bahwa hari-hari terakhir ini adalah hari-hari yang sangat jahat dan masa-masa yang sangat sukar. Betul Bapak Ibu? Semakin hari kita diperhadapkan dengan dunia yang semakin hari semakin canggih, tapi keadaannya itu semakin sukar. Kemarin di doa puasa, Ibu Gembala menyampaikan tentang HP. HP ini menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Biar duduk satu meja makan lagi, semua. Bapak Ibu, tanpa kita sadar itu pun terjadi buat saya, ya Bapak Ibu. Karena saya berpikir memang HP ini kadang kalau kita tidak bisa mengatur, dalam rumah tangga pun akhirnya anak duduk dengan HP, istri dengan HP, suami dengan HP. Walaupun di meja makan tidak pernah ada komunikasi Bapak Ibu. Keadaan dunia akhir zaman seperti ini sesuatu yang kita nampaknya baik, tapi ini pun dipakai untuk apa? Membuat kita akhirnya apa? HP terus. Rasanya kalau tidak pegang HP ini kayak ada yang kurang. Anak-anak sekarang kalau makan tidak kasih HP itu tidak bisa. Padahal dulu kita kalau makan saja Bapak Ibu. Tidak usah kasih HP juga kita makan. Tapi sekarang ini suruh orang makan itu harus ada HP dulu di depan gini Bapak Ibu. Lalu orang tua pikir sudah kasih HP sudah supaya dia diam situ lalu dia jangan pergi kemana-mana.
Orang tua senang kalau anak duduk dengan HP sampai berjam-jam. Padahal Bapak Ibu harus tahu bahwa iblis bekerja lewat HP ini. Segala sesuatu yang tidak baik ada di dalam HP ini. Bapak Ibu tidak mengawasi semua porno dan sebagainya, gambar-gambar porno, film-film porno, sesuatu yang bertabu sekarang. Saya katakan konten-konten sekarang pun menjurus kepada hal-hal yang tidak baik, Bapak Ibu. Media ini semakin hari, dunia ini semakin canggih. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita menjadi orang-orang yang tetap waspada di dalam hidup ini. Kita mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan kepada anak kita, keluarga kita. Kita mengajarkan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir dari saya, sadar kita adalah ciptaan baru. Kita buka dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Kalau sudah dapat boleh dibacakan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya siapa yang ada di dalam Tuhan, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sadar bahwa kita adalah ciptaan baru, manusia-manusia yang baru di dalam Tuhan. Dulu kita manusia yang lama yang penuh dengan keberdosaan, dan ketika Yesus datang bagi setiap kita, memberikan dirinya, menebus setiap kita, darahnya yang mahal itu tuh untuk menebus setiap pelanggaran kita. Hari ini dia menjadikan kita manusia-manusia yang baru. Manusia yang baru itu bukan berarti muka yang tadinya terbaik lalu pi operasi, hidung yang tadinya mancung ke dalam dikagak mancung keluar, kulit yang tadinya dia black dia jadi white. Sehingga ini manusia baru ini merubah jasmani. Tidak salah Bapak Ibu, kalau kita dikasih Tuhan berkat kita, tapi ya kira-kira juga Bapak Ibu ya, jangan merubah apa yang sudah Tuhan kasih. Itu unik Bapak Ibu. Ada orang yang tidak bisa bersyukur, hidung mancung ke dalam, dia bilang, itu hidung itu kok dia hidung tinggi. Kita hidung ini mancung ke dalam, bukan mancung ke atas. Tapi itu adalah pemberian Tuhan. Jadi manusia baru itu bukan berbicara tentang jasmani kita. Secara kita berpakaian, itu tidak salah Bapak Ibu. Kita memperhatikan jasmani manusia, jasmani kita itu tidak salah. Kita kasih pakai, ya kan? Kita rawat, apalagi yang sudah menikah suami istri harus rawat diri. Jangan karena sih cuma menikah sama laku jadi begini-begini saja. Jangan. Harus tetap cantik Bapak Ibu. Ya, yang ibu-ibu ya harus tetap cantik, walaupun di rumah tetap cantik Bapak Ibu. Jadi, sih itu sunika jadi laku jadi begini-begini salah rambut susah urus akan baik-baik, lalu tidak menjaga jasmani ya. Jadi manusia baru sini bukan berbicara tentang manusia jasmani yang harus diperhatikan saja, tapi manusia rohani kita. Jangan sampai manusia jasmani kita lebih kita perhatikan, bertumbuh ya, jadi bagus, jadi cantik, tapi manusia rohani kita menjadi kerdil, tidak bertumbuh. Manusia rohani kita tidak kita kasih makan, tidak kita perhatikan, kita biarkan. Yang kita perhatikan hanya tubuh jasmani kita, supaya kita dipuji orang. Lalu akhirnya dengan tubuh jasmani ini kita pakai untuk apa? Melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Kita merasa, beta body bagus, beta cantik dan sebagainya. Lalu dengan tubuh ini kita memamerkan, kita melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Tuhan. Menjadi manusia-manusia baru itu artinya rohani kita pun semakin bertumbuh. Manusia-manusia yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Jangan sampai hanya manusia jasmani saja yang diperhatikan, tapi manusia rohani kita tidak diperhatikan, tidak dikasih makan. Kalau manusia jasmani butuh makan, butuh minum, dan sebagainya, manusia rohani pun kita butuh mendengarkan firman Tuhan, doa, firman Tuhan. Kita mendengarkan pengajaran-pengajaran yang baik. Bukan kita membuka telinga kita untuk sesuatu yang tidak baik Bapak Ibu. Kalau kita mendengarkan sesuatu, kita harus mengecek kebenarannya seperti apa. Jangan sampai kita pun menjadi berdosa karena kita menyampaikan sesuatu yang benar-benar belum terbukti kebenarannya. Kasih kita kepada orang lain itu harus kita salurkan, bukan hanya karena orang itu baik sama saya.
Tapi kita pun di dalam segala hal, orang itu baik atau tidak baik, kita harus tetap baik kepada orang itu. Karena Tuhan terlebih dulu baik kepada saya dan Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu merasa saya tidak bisa, Tuhan, saya punya kasih ini hanya kepada orang yang cuman baik kepada saya ini punya kasih ini, saya bisa kasih ke sebarang orang. Bapak Ibu salah. Tuhan itu saja, dia mengasihi kita semua. Kalau kita tidak bisa mengasihi orang yang berdosa, siapakah kita? Kita harus bisa mengasihi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang dipandang sebelah mata. Gereja Tuhan harus bisa melihat itu dan menerima mereka. Jangan sampai mereka sudah terpuruk, lalu gereja Tuhan tidak bisa menerima mereka, bahkan menendang mereka keluar, memandang mereka sebelah mata. Banyak yang terjadi Bapak Ibu, di kota-kota besar banyak seperti itu. Dia datang kepada pendeta, tapi pendeta tidak mau menerima dia. Ada banyak sekali aturan yang harus dia lewati. Waktu perempuan berdosa datang, Tuhan cuma bilang apa? Adakah kalian di tempat ini yang tidak pernah melakukan dosa? Hanya itu, tidak ada orang yang akhirnya semua pergi, tidak ada yang melempari perempuan itu. Bagi Tuhan menerima setiap kita. Oleh sebab itu mari jangan sampai kasih kita berkurang, terlebih kepada orang-orang yang terpuruk, kepada orang-orang yang hidupnya sudah hancur Bapak Ibu. Kalau kita tidak menerima mereka, siapa lagi yang bisa menerima mereka? Mereka akan semakin hancur dan hancur dan hancur. Dan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Selama kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan bertemu dengan orang-orang seperti itu, ambil mereka, bawa mereka kembali sama Tuhan. Kita dengan kekuatan kita, dengan kemampuan yang Tuhan kasih, tapi percayalah, Tuhan yang tidak terbatas itu, kasihnya yang tidak pernah terbatas itu sanggup untuk apa? Memulihkan dan membebaskan setiap orang yang mau sungguh-sungguh kembali kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Kasih yang Tuhan berikan bagi hidup kita adalah kasih agape, kasih tanpa syarat dan ilahi. Saya mau pemain musik maju ke depan. Bukan kasih filia, bukan kasih storge, bukan kasih eros, tapi kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Manusia punya kasih itu banyak syaratnya. Saya mengasihi kamu kalau kamu A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Tapi Tuhan mengasihi saya dan Bapak Ibu itu tidak ada syaratnya. Hanya satu, hiduplah sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, berjuanglah karena hidup ini adalah perlombaan. Tidak semua orang akan mengambil bagian. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jangan sampai kita yang duduk hari ini di tempat ini bisa-bisa kita menjadi orang-orang yang tidak terpilih nantinya Bapak Ibu. Lalu orang-orang yang dulu yang kita menganggap mereka tidak baik dan sebagainya, ternyata mereka yang dipilih Tuhan. Berlomba-lombalah karena banyak orang yang dulu menggebu-gebu. Jangan bangga pukul dada. Saya dulu ini melayani Tuhan. Itu dulu Bapak Ibu. Tidak lihat dulu sekarang hidupmu yang sekarang. Mari responi kasih Tuhan. Bahwa kasih Tuhan itu lebih daripada segala-galanya. Kasih Tuhan itu lebih daripada kasih orang tua kepada anaknya. Kasih Tuhan itu melebihi kasih saudara bersaudara, lebih daripada itu. Karena tidak ada manusia yang memberikan nyawanya bagi manusia. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan nyawanya bagi setiap kita. Darahnya tercurah di atas Golgota untuk menebus setiap kita. Amin, untuk kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita